era globalisasi saat ini, munculnya pemikiran radikalisme menjadi salah satu ancaman bagi banyak negara. Pemikiran ini sering dikaitkan dengan pandangan yang ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial yang instan. Ulangan Nasional Terorisme menyebut radikalisme terorisme saat ini masih makin harus diwaspadai. Teman-teman, radikalisme sangat mudah dikenali karena radikalisme memang pada umumnya penganut ideologi ini ingin terkenal dan ingin mendapat dukungan lebih banyak orang. Nah, itulah sebabnya penganut ideologi ini selalu menggunakan cara-cara yang ekstrim. Nah, adapun ciri-ciri dari radikalisme ini meliputi yang pertama, yaitu radikalisme ini merupakan tanggapan atas kondisi yang sedang terjadi. Nah, tanggapan itu kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, dan perlawanan dengan keras. Lalu yang kedua, penganut radikalisme melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan. Lalu yang ketiga, penganut radikalisme ini memiliki keyakinan kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan. Lalu yang keempat, penganut radikalisme tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan keinginannya. Lalu yang kelima, penganut radikalisme ini memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda keyakinan dengannya adalah bersalah. Pada dasarnya, manusia memiliki kecenderungan destruktif yang dapat menjadi akar permasalahan utama dari kemunculan setiap jenis kejahatan di muka bumi ini. Namun, kecenderungan ini tidak akan muncul apabila tidak diberi peluang oleh faktor lain. Nah, dengan kata lain, radikalisme muncul karena berbagai faktor eksternal yang terdiri dari faktor politik sosial, lalu faktor emosi keagamaan, faktor kultural, lalu faktor ideologis anti-westernisme, dan faktor kebijakan pemerintah. Di Indonesia ada beberapa contoh dari radikalisme. Yang pertama yaitu Gerakan Reformasi tahun 1998 yang menentang atau menggulingkan rezim Orde Baru. Yang kedua, kelompok Kristen Anabaptis yang pro perdamaian serta menolak tindak kekerasan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pasangan LGBT. Adapun menurut seorang penggiat anti-radikalisme, Haidar Alwi, di Indonesia ini terdapat 3 macam radikalisme, yaitu keyakinan, tindakan, dan politik. Menurutnya, radikalisme keyakinan muncul karena banyak orang yang senang mengkafirkan orang lain dan menilai orang lain di luar kelompoknya akan masuk neraka. Sementara itu, tindakan radikalisme cenderung menghalalkan segala cara, bahkan pembunuhan atas nama agama untuk mendukung pemikiran mereka, seperti yang dilakukan oleh jemaah Ansarut Daulah atau JAD. Nah, kemudian radikalisme politik merupakan kelompok yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Beberapa tahun belakangan ini, radikalisme di Indonesia semakin marak terjadi dan memakan banyak korban. Contohnya seperti kasus bom Bali yang menggemparkan di seluruh dunia dan kasus bom bunuh diri yang menyasar 3 gereja besar di Surabaya. Nah, contohnya seperti gereja Pentakosta, gereja GKI di Ponorogo, dan gereja Santa Maria Tak Bercela. Peristiwa ini memakan korban dengan jumlah yang cukup besar. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, pelaku merupakan salah satu dari keluarga yang berasal dari Suriah. Mereka juga menjadi simpatisan dari negara Islam, Irak, dan Syam atau ISIS. Tak hanya itu, keluarga tersebut juga menjadi bagian dari jaringan Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT dan jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Adapun beberapa dampak dari tindakan radikalisme, yaitu yang pertama timbulnya potensi kekerasan dan terorisme, yang kedua perpecahan sosial,
Yang ketiga, pembagian kelompok menjadi dua bagian yang saling berlawanan. Yang keempat, yaitu terhambatnya proses pembangunan dan kemajuan. Yang kelima, yaitu kerugian bagi identitas negara. Yang keenam, yaitu kerugian bagi ekonomi. Dan yang terakhir, menurunnya toleransi antar agama. Adapun cara menangkal radikalisme ini yaitu yang pertama dengan memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, lalu yang kedua memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, lalu yang ketiga meminimalisir kesenjangan sosial, lalu yang keempat menjaga persatuan dan kesatuan, lalu yang kelima mendukung aksi perdamaian, lalu yang keenam berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme, lalu yang ketujuh meningkatkan pemahaman tentang radikalisme dan terorisme, yang kedelapan menyaring setiap informasi, dan yang terakhir yaitu ikut aktif dalam mengedukasi masyarakat dalam pemahaman tentang radikalisme dan terorisme. Buka pikiran, tutup kebencian, utamakan dialog untuk penyelesaian, bukan dengan kekerasan. Bersatu dalam perbedaan, salam cinta dan toleransi. Keberagaman adalah kekuatan, mari kita saling menghormati. Radikalisme tidak punya tempat di sini. Kita tolak semua yang merusak tatanan sosial dan harmoni. Cukup sampai di sini, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.